Tahu nggak sih, meski tingkat pengangguran di Indonesia menurun jadi 4,76% pada Februari 2025, ternyata jumlah orang yang menganggur justru naik. Kok bisa ya? Yuk kita bahas kenapa pengangguran masih jadi isu penting di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76%. Artinya, dari setiap 100 orang yang masuk ke angkatan kerja, ada sekitar 4-5 orang yang masih belum bekerja. Kalau dilihat dari jumlah totalnya, angkatan kerja Indonesia, yaitu semua orang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sudah mencari kerja, kini mencapai 153 juta orang. Dari jumlah itu, 145,7 juta orang sudah bekerja, sedangkan sisanya sekitar 7,28 juta orang masih menganggur. Menariknya, meskipun jumlah penganggur naik sekitar 83.000 orang dibanding Februari 2024, persentase TPT justru menurun dari 4,82% ke 4,76%. Kenapa bisa begitu? Karena jumlah angkatan kerja juga naik cukup banyak, sekitar 3,6 juta orang, akibat bertambahnya lulusan baru dan orang-orang yang kembali aktif mencari pekerjaan. Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata pengangguran paling banyak terjadi pada kelompok usia muda. BPS mencatat kelompok usia 15-24 tahun memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu sekitar 16,16%. Artinya, dari 100 anak muda di kelompok umur ini, ada 16 orang yang belum mendapat pekerjaan. Sementara itu, kelompok usia 25-59 tahun punya tingkat pengangguran sekitar 3%, dan kelompok usia 16 tahun ke atas hanya sekitar 1,6%. Jadi bisa dibilang, pengangguran terbesar ada di kalangan generasi muda, terutama lulusan baru SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang baru masuk dunia kerja. Dari sisi wilayah, pengangguran lebih tinggi di perkotaan dibanding pedesaan. Tingkat pengangguran di kota mencapai sekitar 5,73%, sementara di desa hanya sekitar 3,33%. Hal ini terjadi karena di kota persaingan kerja lebih ketat dan banyak orang yang pindah ke perkotaan untuk mencari peluang kerja baru. Tingkat pengangguran terbuka memang turun, tapi karena angkatan kerja bertambah lebih cepat, jumlah penganggur tetap naik sedikit. Artinya, pertumbuhan lapangan kerja belum mampu menyaingi pertumbuhan pencari kerja. Masalah ini penting buat pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat karena mempengaruhi perekonomian nasional dan masa depan generasi muda. Kita kumpulkan data dari BPS, analisis tren, lihat penyebabnya, dan cari solusi. Faktanya, siapa yang paling terdampak dan kenapa? Data menunjukkan kelompok usia dari umur 15-24 tahun punya tingkat pengangguran paling tinggi, sekitar 16,16%. Selain itu, pengangguran di perkotaan sebesar 5,73% juga lebih tinggi dibanding pedesaan, sebesar 3,30%. Dan hampir 60% pekerja di Indonesia masih bekerja secara informal. Artinya, banyak yang belum punya pekerjaan tetap. Trennya menunjukkan bahwa meski ekonomi membaik, lapangan kerja berkualitas masih kurang. Ada mismatch antara pendidikan dan kebutuhan pasar, dan sektor industri manufaktur belum pulih sepenuhnya dalam menyerap tenaga kerja. Dari sisi ini, kita bisa simpulkan bahwa pengangguran di Indonesia bukan sekedar soal angka, tapi juga kualitas dan ketimpangan kesempatan kerja. Solusinya, peningkatan keterampilan tenaga kerja muda, penguatan sektor padat karya, dan dorongan untuk memperluas lapangan kerja formal. Jadi, meskipun angka pengangguran menurun, tantangannya belum selesai. Kita masih harus kerja keras agar semua orang punya peluang kerja yang layak dan berkelanjutan. Meskipun tingkat pengangguran Indonesia kini terlihat menurun secara persentase, masih ada jutaan orang yang belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Inilah tantangan besar bagi kita semua, baik pemerintah, dunia pendidikan, maupun masyarakat untuk terus memperkuat lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan, dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Karena pada akhirnya, tujuan utama bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan bagi semua.